Menu utama Kompas Petang, Saudara. Usai makan malam bareng Presiden Prabowo Subianto, hari ini calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. RK mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jumat sore. Ridwan Kamil mengatakan ia berbincang santai dengan Jokowi dan banyak mendapat masukan mengenai pembangunan Jakarta di mana Jokowi pernah menjadi gubernur sebelum menjabat sebagai presiden. Sementara Jokowi mengatakan RK punya pengalaman sebagai wali kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi Gubernur Jakarta. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sebelum bertemu Joko Widodo, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto Kamis malam. Via akun Instagramnya, RK mengunggah momen makan malam bareng Prabowo di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Tampak dalam video Prabowo yang sudah menunggu menyalami RK yang baru tiba. RK dan Prabowo kemudian duduk satu meja untuk makan dan berbincang. Sementara sejumlah pembantu Prabowo seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya atau Mayor Teddy duduk di meja yang lain. Selain mengunggah video pertemuan, Ridwan Kamil juga menuliskan gurauan mengenai makan malam bareng Prabowo. Gara-gara makan malam ini berat badan saya pasti nambah 1,5 kg. Tetap semangat dalam tugas apapun. Nasihat terbaik malam ini dari beliau, tulis Ridwan Kamil dalam takarir di akun Instagram pribadinya. Presiden Prabowo juga mengunggah momen makan malam bareng Ridwan Kamil via akun Instagram. Makan malam bareng Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, tulis Prabowo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal makan malam bareng Prabowo RK Kamis malam. Namun Hasan tidak membeberkan detail apa yang dibahas Prabowo dan RK selagi makan malam bersama saat itu. Beliau berdua memang punya kedekatan pribadi, tapi soal isi pembicaraan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kang Emil. Demikian keterangan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. 8 politisi asal 6 partai koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, menyatakan mendukung paslon Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Ke-8 politisi Kim Plus merupakan mantan caleg DPRD Jakarta asal Partai Golkar, P3, Nasdem, PSI, PAN, dan PKB. Mereka mengaku mendukung Pram dengan alasan meneruskan aspirasi konstituen mereka di pemilihan legislatif 2024. Nggak ada Mas Pram minta dukungan ke kita. Kita ini yang punya inisiatif karena meneruskan aspirasi yang memilih kami waktu pileg kemarin. Pak, selain menyampaikan dukungan, apakah nanti akan ada gerakan untuk menggalang suara juga? Oh iya pasti. Karena kita udah kadung di sini. Harus. Apa, Pak? Oh jangan dikasih tahu dong, strategi ntar ketahuan. Hah? Spill sedikit. Enggak usah. Turun pastinya. Iya gimana sih nyari suara untuk biar bisa jadi pemenang, begitu aja prinsipnya. Menurut Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, langkah 8 mantan caleg Partai Koalisi Kim Plus mendukung Pramono Rano tak punya pengaruh elektoral yang signifikan. Kalau kita hitung-hitung dari 8 caleg tidak terpilih itu, tidak lebih dari 50.000 suara, nggak sampai 50.000 suara. Jadi kalau mereka tadi mengatakan ini meneruskan suara konstituennya, kira-kira
meneruskan suara yang sedikit itu. Sementara yang jauh lebih banyak, seluruh caleg-caleg yang lain masih dalam satu barisan, dalam barisan Ridwan Kamil Suswono. Berarti tidak pengaruh ya, walaupun mereka memberikan dukungan ya? Tidak terlalu pengaruh. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai terjadi fenomena split ticket voting, yakni keputusan elit partai tidak serta-merta diikuti suara akar rumput. Menurut Burhan, meski kecil dukungan 8 politisi Kim Plus bisa menimbulkan efek cywar dalam kampanye pemenangan. Karena didukung oleh partai yang sangat besar, seharusnya kalau tegak lurus antara putusan elit dengan basis masanya, itu RK udah menang telak. Tetapi kan faktanya tidak. Jadi sampai sekarang masih struggling ya. Bahkan dalam pertarungan yang sangat sengit, satu suara pun punya makna yang sangat menentukan. Karena membedakan mana yang menang dan mana yang kalah. Jadi menurut saya, apalagi kalau kemudian diberitakan secara luas oleh media. Jadi memberi semacam perang psikologis atau war yang kemudian bisa memberi pesan kepada yang lain untuk mengikuti langkah itu. Hasil survei mutakhir dari sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno bersaing ketat di Pilgub Jakarta. Jika tren ini berlanjut, diprediksi Pilgub Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Via akun media sosialnya, RK mengaku mendapat nasihat terbaik dari Prabowo untuk tetap semangat dan jangan menyerah. Apakah makan malam Prabowo bareng Ridwan Kamil ini berkaitan dengan isu Pilkada Jakarta? Lalu apakah ada kaitannya dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan tren elektabilitas pasangan RK Suswono bersaing ketat dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno? Kami diskusikan bersama Ahmad Riza Patria, maksud saya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, dan Agung Baskoro, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Bang Riza, Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sampai Kang RK di caption setelah pertemuan itu menuliskan bahwa Pak Prabowo memberikan nasihat tetap semangat, jangan menyerah. Pak Riza, apakah ini berkaitan bahwa Pak Prabowo melihat Kang RK ini punya kesulitan nih dalam mengarungi Pilgub Jakarta di tahun ini? Yang pertama perlu kami sampaikan dan luruskan dan klarifikasi bahwa pertemuan kemarin, undangan kemarin itu karena memang sejak dilantik Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, Bang Ridwan Kamil itu belum ketemu secara khusus. Itulah sebabnya Bang Ridwan Kamil memang minta waktu untuk ketemu, untuk menyampaikan ucapan selamat. Kemudian juga Bang Ridwan Kamil ini kan ditunjuk juga oleh Pak Jokowi sebagai kurator di IKN. Juga kemarin itu Pak Prabowo juga dengan Bang Ridwan Kamil banyak bicara tentang IKN. Tapi kalau dalam pertemuan itu juga ada wejangan-wejangan atau nasihat yang diberikan Pak Prabowo terhadap Kang RK untuk mengarungi Pilkada Jakarta ini? Kalau nasihat Pak Prabowo tentang tetap semangat, jangan menyerah, itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo pada siapa saja. Pada kami, kader Gerindra, kepada semua tamu. Pak Prabowo itu kan tentara. Kalau kita datang ke barak-barak tentara, tempat-tempat pendidikan tentara, itu selalu banyak tulisan tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan sebagainya. Itu semua itu kalimat-kalimat yang harus menyangkapat kita sebagai anak muda, punya jiwa yang tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah, dan sebagainya. Tidak ada hubungan dengan pilkada. Kalau terkait pilkada, alhamdulillah, berdasarkan berbagai survei yang ada, Bang Ridwan Kamil kan unggul. Itu kan sudah ada fakta dan datanya. Jadi tidak ada hubungannya, tetap semangat dan pantang menyerah itu terkait pilkada. Tidak, itu nasihat orang tua, nasihat pemimpin pada anak muda, pada siapa saja. Jadi tidak terkait pilkada. Kalau pilkada sudah jelas, hasil survei di mana-mana Bang Ridwan Kamil unggul.
Dan Oke. pembicaraan kemarin malam itu terkait IKN itu yang saya dengar langsung dari Ridwan Kamil. Jadi tidak Oke. ada hubungan. Kalau Mas Agung melihatnya apakah ini masih ada kaitannya konteks pertemuan itu walaupun sudah dijelaskan bahwa ini hubungannya masalah IKN dan karena belum bertemu saja setelah pelantikannya Pak Prabowo sebagai presiden. Adakah kaitannya dengan Pilgub Jakarta? Ya, kalau saya otomatis ya Mas Tifal ya. Pertama secara teknis dulu, pertemuan digelar malam hari di luar jam kerja, ya di luar istana. Kemudian Pak Prabowo pakai bajunya santai, bukan baju formal. Jadi akan sangat leluasa bagi beliau membahas apapun. Jadi secara teknis, taktis, muatan politiknya sangat kuat seperti itu. Jadi susah untuk tidak mengaitkan apakah ada relasinya dengan pilkada untuk saya pribadi ya ketika melihat dari jauh. Yang kedua memang kita tahu bahwa secara substantif survei RK memang unggul, tapi trennya fluktuatif, bahkan ada arahan turun. Berdasarkan survei terbaru Parameter Politik Indonesia, selisihnya sudah 9,7%. Itu survei terbaru 21-25 Oktober pengambilan datanya. Jadi menurut saya keunggulan RK ini keunggulan yang hati-hati yang perlu dimawas, perlu disikapi dengan seksama, karena kalau tidak tidak ada upaya-upaya yang serius, misalkan dalam konteks bagaimana menaikkan elektoral Pak Suswono yang popularitasnya masih di bawah 40% misalkan. Karena RK ini kan sudah 90-an%. Nah, yang perlu di-endorse itu Pak Suswononya misalkan. Itu gimana caranya? Gimana ngurangi blunder-blunder Pak Suswono misalkan? Supaya apa? Supaya simpatinya mengalir, persuasifnya dapat seperti itu ketika RK kampanye. Jadi tidak saling malah mendowngrade itu. RK-nya sudah bagus, Pak Suswono kemudian menurunkan itu. Jadi maksud saya pertemuan ini memang mau tidak mau akan kita simpulkan sebagai pertemuan yang sangat kuat untuk mengendorse RK. Oke. Dalam pesan ya RK pengen mengambil tuah istana efek seperti itu. Ditambah lagi yang terbaru dari rilis survei LSI Deni JA, ini selisihnya sangat tipis, 0,3% saja selisih antara pasangan nomor 1 dan juga nomor 3. RK Suswono 37,4, Pram Rano 37,1. Dan menurut analisis LSI Deni JA, efektivitas dari mesin koalisi Kim Plus dalam mendukung RK Suswono dinilai kurang memadai. Anda juga melihat demikian, Mas Agung? Ya tadi kalau Mas Burhan bilangnya kan split ticket voting ya. Jadi pendukung ataupun elit partai yang mendukung koalisi Indonesia Maju Plus untuk RK ini memang terpecah, tidak solid, tidak optimal dalam memastikan RK dapat ya berkah elektoral dari didukung oleh Kim Plus. Kenapa kemudian beliau harus mencari momen untuk makan malam dengan Pak Jokowi atau makan malam dengan Pak Prabowo, makan siang dengan Pak Jokowi, supaya apa? Supaya mengalir Prabowo efek, Jokowi efek, atau saya sederhanakan tadi sebagai bagian dari istana efek, Mas Tifal. Oke, Pak Riza, kalau mengomentari analisis dari LSI Deni JA tadi, ditambah ada fenomena 8 caleg asal 6 partai Kim mendukung pasangan Pram Rano, ini koalisi Kim gimana mesin partainya kalau ada analisis bahwa kerjanya kurang efektif, itu gimana responnya? Yang pertama memang ada 8 mantan caleg dari Kim yang memberikan dukungan Pramono. Tapi setelah dicek, mantan caleg DPRD itu suaranya sangat kecil. Suaranya 192 suara. Ya jauh lah. Jadi anggota DPRD. Ya DPRD itu suara harus 30.000, 20.000, minimal 15.000. Ini suara 192. Ada yang suara cuma 532. Jadi kecil sekali. Jadi nggak ngefek. Memang biasalah teman-teman tuh kan kadang-kadang ya teman-teman kita juga lah. Politisi nyalek, suaranya jauh. Ya cari-cari tempat lah untuk memberikan dukungan seolah-olah kemudian digoreng-goreng oleh media, oleh teman-teman lain, itu biasa. Tapi kan kita lihat faktanya aja. Coba aja dibedah tuh. 7 orang tersebut berapa sih suaranya? 192 suara. 532 suara. Bagaimana 1.000 aja nggak sampai? Bagaimana mau dapat 30.000 suara? 15.000 suara untuk menjadi dewan. Jadi itu tidak masalah. Justru sebaliknya seperti yang disampaikan oleh Bang RK adalah ada pemilih bahkan kader PDIP yang justru memberikan dukungan pada Bang Ridwan Kamil. Itu jelas terlihat. Jadi silakan dicari siapa, bagaimana, apa pengaruhnya, dan sebagainya. Kalau kalau menurut LSI Deni JA dibilang bahwa efektivitas mesin koalisi Kim Plus ini dinilai kurang memadai, gimana ngerespon itu?
Jadi memang kalau mau jujur, Pilpres dan Pilkada itu memang terkait figur, bukan soal partai. Partai itu memberikan tiket, dukungan, dan mesin partai tetap bergerak dengan relawan-relawan. Beda dengan Pileg. Namun demikian, partai solid dengan berbagai relawan. Sudah lebih dari 593 relawan yang bergabung. Relawan dari Pak Jokowi, relawan dari Pak Prabowo kemarin. Kalau Pak Prabowo kan sebagai Ketua Umum DPP Partai memang memberikan dukungan jelas pada Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono bersama dengan partai-partai lainnya, begitu juga Pak Jokowi. Kalau Ibu Megawati sebagai Ketua Umum DPP Partai PDIP, ya memang mengusung dan memberi dukungan kepada Pak Pramono Anung dan Bang Dul, umpamanya Rano Karno. Itu PDIP bersama Partai Hanura, bersama Partai Umat, Pak Amin Rais jelas-jelas juga memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Jadi di sana tokohnya ada Ibu Megawati, ada Pak Usman Sabta sebagai Hanura, ada Dewan Suronya Partai Umat, yaitu Pak Amin Rais yang memberi dukungan kepada Pramono. Kalau Pak Ridwan Kamil ya didukung oleh Partai Gerindra, kebetulan ketua umumnya Bapak Prabowo Subianto, kemudian ada